Dia kalah 1 poin di game yang pertama, tapi best of 5 series. Let's see di game kedua, apakah Indonesia bisa menyamakan kedudukan atau Filipina masuk ke dalam match point? Percaya, timnas Indonesia di game ini akan jauh lebih baik. Dari draftnya juga lumayan terlihat bagaimana mereka punya memainkan metode yang tadi digunakan sama timnas Filipina di game pertama sebenarnya Lim ya. Iya, dia pakai hero yang lumayan sustain ya. Justru ini lebih ke timnas Indonesia yang cowok, hero-nya mirip kayak gini. Untuk laning, Bruno bahkan bertemu dengan, sakit banget. Buset. Esme Impurage ya itu ya. Bonyok langsung ya. Hati-hati loh, itu bakal susah farming dari Bruno-nya. Yap. Dan itu membuat dari MC Swanto harusnya bisa lebih berbahaya nanti, lebih agresif. Stardust Dance dari tadi juga udah ngasih impact yang cukup besar. Cuman tetap kalah range sih. Ya Bruno akan tetap masih dapetin minion. Soalnya kalau di freeze banget gak bisa gitu kan, dia tetap di depan turretnya dia. Di bagian XP, Yuzong versus Lapu-Lapu. Di atas kertas Yuzong unggul. Kemarin juga udah ada buktinya ya. Tapi lihat Vivero dia masuk. Wah, menuju kerajaan memaksa Dapat. adanya retribution untuk dikeluarkan. Cuman sepertinya dari timnas Filipina mereka masih mau agresif dan Petrify dinyalakan dan dalam masalah first blood didapatkan. Wah ini jungle-nya juga kecuri, 2 jungle-nya Indonesia. Chen agak sedikit ketinggalan. Sekarang Chen-nya nggak level 4. Mau nggak mau dia harus tunggu dulu XP-nya nanti ke Purple yang akan spawn lagi. Sementara untuk Filipina mereka unggul cukup banyak ini. Di awal 2 jungle, Chen lihat dia jalan ke atas, dia nyari jungle yang tersisa dan jawabannya nggak ada. Waduh, ini benar-benar hal yang gak baik ya. Satu step yang gagal, ini impact yang besar bagi timnas Filipina. Dan tertahu, dan makanya secara cuma-cuma oleh mereka. Free ya, gak ada gangguan sama sekali, hijaunya ketinggalan level. Tapi tenang, karena di level 4 memang itulah power dari Indonesia. Mereka bisa mainin Angela sama Joy, atau kayak Esmeralda-nya juga yang mau take over di awal bisa. Dengan Brave Fighter, Amores dibuat terkapar dengan kombinasi Brave Fighter dan juga Hardguard. Itu dia. Memang di tahap pertama tadi belum sempet ya untuk beraksi Lapu X Angela ini. Tapi mereka dapetin hasil yang lumayan bagus. Mereka dapetin 1 point kill karena Amores. Temponya nggak bakal patah, mereka masih pegang kendali. Tinggal kasih space ke Chen sih sebisa mungkin. Sampai Chen-nya bisa dapetin item pertama aja deh. Genius ya. Menantikan satu item tersebut hinggap di kantong dari Chen itu sendiri. Sementara di area tengah yang coba untuk di-press oleh teman-teman dari timnas Filipina. 3 player di sana. Di area bottom lane. Lim dengan Brave Fighter. Bahkan tadi sempat ada di atas kepala tanda-tanda mau dimasukin Hardguard. Enggak tapi ya. Tapi belum. Untuk defensif Amores bisa bantu nih. Clear minion tuh bukan masalah. Apalagi ngelihat dari Black Dragon Form yang udah ke-trigger ya. Masih tungguin cooldown. Ini bisa jadi momen buat Indonesia nih. Mungkin dia mau tabrak ke arah mid. Untuk nge-punish Hilda kayaknya masih belum cukup sekarang. Iya. Tapi Hilda juga gak bakal berani untuk maju ke depan. Dia tahu ada Angela yang siapapun dipukul sama Hilda itu akan balik lagi darahnya. Oke. Dengan di area tengah ada Indrawati yang Sakit mulai terhantam-hantam di tangan Vivero. Kehilangan banyak HP, tersisa 1 bar, tapi lagi dan lagi Black Dragon Form defensif dari Diagon. Nah itu jadi sebuah keunggulan menurut gua buat tim Indonesia juga. Black Dragon Form cooldownnya lama banget. Makanya kayak itu kebuang udah jadi nilai plus. Turtle bentar lagi muncul. Cooldown dari Black Dragon Form gak bakal cukup. Petrify-nya juga cooldown. Mungkin inilah saatnya untuk Indonesia melakukan kontes. Kalau memang ini adalah saatnya, kita bakal lihat dan mengawal timnas Indonesia untuk mendapatkan point kill terlebih dahulu mungkin di area top lane. Dengan adanya Holy Star Moon bersama dengan adanya Hardguard. Tapi dengan di arah belakang, Amores sulit untuk digapai rupanya. Di sini bonyok semua nih dari teman-teman Indonesia. Sementara dari Filipina mereka seger-seger banget dan akan terjadi 5 lawan 5. Yap, 5 lawan 5. Seperti kayak mulai terjadi, tapi lihat Chen-nya diusir begitu saja. Hilang di tangan Vivero, tapi Brave Fighter. Kedua jungler sama-sama dilenyapkan. Ada Lim yang coba untuk maju ke depan, tapi Cordova kali ini berhadapan dengan ada 1 player yaitu MC Swanto yang habis sudah dihantam 3 player sekaligus dari timnas Filipina. Ada konsil terdengar, Feather Ice Strike coba diantarkan. Untung masih ada flicker. Ya, masih bisa kabur ya dari MC Swanto. Tapi gue pikir tadi mau masuk ke MC Swanto. Ternyata enggak, dia masuk ke Lim dan mode Lim Brave Factory udah mau habis juga.
Jadi kayak lumayan sayang. Sementara sekarang Turtle terbuka. Gerakan dari Chen kayaknya dia udah mau skip deh untuk Turtle. Brave Fighter lagi Nah, ini ya dia. bersama Hardguard. Dan akhirnya dari Cordova menjadi korban dari pertikaian tersebut. Karena lihat teman-teman dari timnas Indonesia mencoba untuk mundur, tapi Black Dragon Form mulai mengudara kembali. Dan akhirnya CC Swanto menjadi korban kedua yang didapatkan oleh Diagon itu sendiri. MC Swanto yang tertinggal di arah belakang juga sama. 3 player tumbang timnas Indonesia. Banyak kerugian yang didapatkan. Ya, walaupun itu space berarti untuk Chen. Chen dapetin bawah, sampai dapet turret seharusnya. Cuma ada pertukaran nih, Turtle plus atasnya. Atasnya juga didorong, purple buff-nya juga di-invade. Secara garis besar kerugian ada di Indonesia. Banyak lagi ruginya, banyak banget. Dan akhirnya membuat dari timnas Filipina jadi unggul 2.600 gold untuk sekarang. Ya, ini angka yang lumayan bahaya loh di 6 menit awal. Karena memang hero mereka juga hero-hero snowball nih. Ada Bruno, Lancelot. Kita tahu 3 item Lancelot udah kayak apa. Agak deg-degan ya nontonnya jadinya ya kalau ke pressure kayak gini. Mereka dalam kondisi yang under. Di Hardguard bersama dengan Chen. Mencoba untuk masuk mengejar Cordova, tapi ternyata itu bukan langkah yang bijak. Nyatanya Chen berhasil dihilangkan dengan Feather Ice Strike barusan. Bisa gue bilang gak sekuat itu juga sih dimasukin Hardguard. Oh, dipunish. Tectonic Charge dan Vivero, oke. Berhasil dihilangkan, tapi apa yang akan terjadi di tangan si Swanto? Gak ada jalan keluar. Ada satu PT Execution yang mematikan. Brave Fighter bersama dengan Flicker. Ada Purify yang ke-trigger. Cordova yang bakal coba untuk diincar dengan Void Starmoon. Semua mata menuju ke Cordova, ditutup jalannya. Dan akhir Cordova berhasil dilenyapkan oleh timnas Indonesia. Wah, Heptasis, oke. Groknya juga langsung jadiin Heptasis. Sementara di area mid lane lihat Black Dragon Form. Defensif lagi, sebetulnya ini keuntungan loh. Berkali-kali kita lihat Black Dragon mah defensif. Oke. Cuman kalau lihat-lihat ada M7 Pass lagi teman-teman ya yang tersedia mulai dari tanggal 1 Januari 2026. Nanti kalian login, kalian bisa dapetin semua hadiah dari M7. Sampai tanggal 8 Februari ya, lama durasinya. Cukup tenang, 2000 gold sekarang stabil. Nggak naik, nggak turun. Kurang lebihnya masih di 2000 gold. Berarti Indonesia mereka masih punya kesempatan yang cukup besar. Apalagi ngelihat dari chainnya yang masih dapetin space warning. Cuma nggak boleh maksa sih gue rasa. Siapapun yang dimasukin Angela nggak sampai bisa nahan semua hero. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya paling bagus ke MC Swanto atau Lim. Karena buat ke Chen menurut gue mending Chen-nya nunggu. Dikasih space dulu sama Indrawati mungkin sama MC Swanto. Baru dia masuk di timing yang tepat. Incer ke arah Parsha misalkan, ke arah Bruno. Mereka berdua purify loh. Gak bisa flicker, maksudnya gak bisa kabur. Jadi benar-benar ketika udah keluarin skill dari Amores, ketempel Joy cuma bisa pasrah. Iya, kalau udah Wings by Wings udah habis, itu waktunya Chen bersinar gak sih? Jadi ya. Kejar. Dan untuk sekarang Indrawati yang bakal coba untuk dimakan. Tectonic Charge pun gak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lim dan juga MC Swanto yang kali ini akan saling bahu-membahu. Ada Chen dengan ada Retribution ternyata gagal. Feather Ice Strike coba untuk dihantarkan. Damage-nya mulai masuk. Dan sekarang untung masih ada Hardguard sehingga Chen-nya selamat. Wah, di atasnya juga didorong nih. Masalahnya mereka mau dapetin turret, lebihnya lagi Lim bakal dikejar. Aman sih harusnya. Dengan Tondros, di-dive-in ke dalam dengan ada satu PT Execution. Dan puncture, selesai sudah Lim. Wow, lagi-lagi nih under pressure sebenarnya dari Indonesia. Harus reset. Oh no, Dengan ada Indrawati. Tectonic Charge, Gak cukup. Vivero tetap gak ada yang bisa numbangin dia, gak ada damage. Dan sekarang Flicker menghindari Falling Star Moon. Atasnya hancur. Sementara di arah mid lane Chen udah ada Hardguard dan dia tetap mundur. Ini cukup bahaya sih, 4000 gold. Bukan angka yang terlalu jauh, tapi untuk Lancelot, untuk Bruno, mereka pegang early dan midnya berarti. Jujur, ini ngerasa dari perasaan gue ngeliat timnas Indonesia ini cukup sedih nih kalau misalnya mereka sampai kalah. Tapi perjuangan mereka masih ada. Mas, karena ini best of 3, best of 5, tenang. Best of 5. Ngelihat dari mid lane juga mereka masih ada turret, jadi visionnya juga masih aman. Landing jauhnya ini yang agak sedikit mengkhawatirkan. Siapa yang mau pegang? MC Swanto kah? Atau ke Chen? Karena siapapun yang pegang landing jauh itu gue rasa bisa dipunish. Sekeras-kerasnya Esmeralda lagi kondisi Kara Gold kayak gini, itu bisa ditumbangin. Apalagi mereka punya Bruno nih, continuous damage yang pasti. Kayaknya bakal dikasih ke Angela ya, ke arah Chessy Swanto ya untuk sekarang. Dia bakal coba untuk clear. Tapi ya kita tahu clearnya nggak gitu cepet. Mereka mau fokus untuk gimana ngasih pressure ke arah Cordova. Sebenarnya Cordova juga berapa kali tuh? 2 kali
udah bisa ditumbangkan. Bukan berarti Cordova itu di posisi yang selalu aman. Cuma gue rasa dia distraction-nya doang yuk. Strikernya tuh ada di ini kan, Puerto. Oh. Di cancel begitu saja dengan AD barrier yang dilakukan oleh Indrawati. Sehingga membuat Feather Ice Strike tidak begitu optimal barusan. Tapi tuh nyicil aja sih. Ngeliat dari Purify udah kebuka, mereka langsung mundur. Emang niat mereka tuh nge-bait spellnya aja. Sementara Chen, atasnya udah di-clear. Masih sedikit terlambat di mid. Oh, buy one jungle kata di atas, enggak ternyata. Kalah gold sih. Agak susah. Level sebenarnya beda satu aja. Tapi karena kalau goldnya kalah satu item apalagi itu bakal bikin Joy makin susah. Iya. Sampai sekarang Hilda selalu menghantui ya. Vivero selalu akan menghantui dan mengintai di mana keberadaan dari Chen. 3 kali tumbangnya Chen ini impact besar dari Vivero yang berbahaya, yang mematikan. Sementara Lord bakal coba untuk ditarik ulur. Ada Lim di arah belakang mengejar ke arah Cordova. Memaksa adanya satu Purify digunakan dan akhirnya Cordova tetap bisa dihilangkan dengan Divine Beast juga. Tapi ternyata kali ini timnas Indonesia mulai mengamuk. Alpuerto dalam masalah, masih ada Puncture. Tapi Indrawati masih menahan dari Tectonic Charge yang menantikan momentum yang lebih tepat. Menantikan momentum yang benar-benar mematikan untuk timnas Filipina. Oke, ikat. Bahkan terikat dengan ada satu Diagon yang bakal coba untuk dieksekusi. Tapi ternyata miss dari Tectonic Charge-nya. Ya. Tapi memang keras banget sih. Tadi kalau mereka komit ke Diagon lumayan lama. Sementara Lordnya masih ada. Tapi seenggaknya 2 member dari Filipina bisa ditumbangkan. Itu yang gue bilang tadi. Masuk di waktu yang tepat. Amores itu nggak bisa kabur. Purify. Dia hanya berharap dibantu sama temennya. Tapi hati-hati lihat di arah mid. Oke, ada Indrawati yang sendirian. Bahkan Petrify gak selamat kah? Oh, masih ada flicker. Bahkan Hardguard masuk dalam tubuh Indrawati. Tapi tidak dalam waktu yang lama. Bahkan dari Chessy Swanto yang bakal coba untuk dimakan. Tapi Electrify Beats, Alpuerto hampir saja bisa dilenyapkan. Tapi di tempat yang berbeda ternyata Cordova aja berhasil diselesaikan. Walaupun pertukarannya adalah Chessy Swanto. Wah, itu momen yang pas dari MC Swanto ya. Dia ngejar ke arah belakang Cordova, dia nggak punya Purify. Even dia punya Purify, kayaknya dia nggak bisa kabur sih. Dari sergapan Esmeralda ditabrak lagi mid. Oh, gila. Pertarungan tiada henti, tapi Chen-nya bakal coba untuk dibakar. One last hit. Chen mencoba untuk mundur dan gak bisa kemana-mana di tangan Vivero. Sayang banget, tadi dikit lagi Chessy Swanto spawn loh. Ada Angela bakal ada Hurt Guard lagi instan untuk join. Tapi akan dicoba sekarang setup ke arah Lord. Oke. Ada Feather Ice Strike, kembali diincar Lim, bakal Purify. Oh, Amores masih bisa mundur, tapi Pat Understing gak jauh-jauh. Karena Wings by Wings dia benar-benar muncul di momen yang tepat. Black Dragon Form mengincar ke arah paling belakang dan masalah besar mulai terjadi bagi timnas Indonesia. Lim yang gak selamat. Bakal lihat bagaimana Chessy Swanto berjuang mati-matian untuk bisa survive. Oh, no. Tapi Lord bakal diamankan oleh timnas Filipina. Ya hanya ngebuang Purify dari Amores. Lord untuk Filipina masuk di 5.000 gold keuntungan mereka sekarang. Malavik udah jadi, Divine Glaive udah jadi. Damage mereka cukup sekarang untuk ngepanis. Misalkan Lim maju nanti, belum sempat numbangin Cordova, di situ bakal jadi masalah yang cukup serius. Jujur ngeliat Vivero sih dari tadi ganggu banget ya. Vivero ini dari tadi jadi musuh besar bagi Chen. Atau untuk Indrawati bahkan. Ya. Mereka bisa kiting soalnya kan. Apalagi ya tadi gue bilang Cordova ini jadi kayak cuman bait loh. Dia maksa ada yang ke belakang dan nanti strikernya ada di Alpuerto. Dia ngacak-ngacak depan, Black Dragon Form. Buset, Diagon hadir dengan Petrify, dibalaskan dengan ada Brave Fighter dan Diagon yang gak selamat tershutdown di tangan Chen. Di saat ada Lord, timnas Filipina kehilangan satu membernya. Ini lumayan sih sebenarnya, dia ngebuang satu naga gitu kan. Gak ada Black Dragon Form, bukan cuma Black Dragon Form lah. Seenggaknya gak ada yang ngejar Chen sekarang. Orang udah gak ada Yuzong, paling ke Vivero aja. Di bagian atas Lordnya bisa di-clear dengan lumayan aman seharusnya. Tengahnya masih ketahan, bahkan MC Swanto udah ada di tengah. Ya, benar-benar fokus untuk menahan jalur minion di area tengahnya. Dan Tectonic Charge mungkin sebentar lagi bakal muncul dan akhirnya Cordova kembali menjadi bait. Tapi akankah bait kali ini benar-benar muncul bagi timnas Filipina? Karena enggak, sepertinya Amores dalam keadaan yang lumayan gerus dari segi HP. Dan Lord yang dipakai oleh timnas Filipina nggak berjalan mulus. Ya, ini ketahan atasnya. Tengahnya tadi Cordova agak sedikit panik gue rasa ya. Dari tackle-nya gak keluar dari tembok ya. Iya. Makanya tiba-tiba langsung di-flickerin. Dia gak punya escape lagi selain tackle. Dari Indrawati juga gak mau ngebuang momennya. Queen Swing, oke. Alpuerto ini
bisa kabur di kondisi-kondisi darurat. Karena Queen Swing juga ngereset skill kawan-kawan. Jadi dia Tone Rose yang habis dipakai, Queen Swing nyala, Tone Rose bisa dipakai lagi. Lumayan susah ditangkap. Tapi informasi yang paling bagus adalah tanpa adanya Purify untuk Amores dan Cordova. Iya. Bisa untuk dimakan dengan Brave Fighter. Atau minimal terkena impact dari Falling Star Moon. Dan Puppet on the String cukup oke dari Ciswanto. Ciswanto yang benar-benar ya walaupun memang targeting ke arah Amores ya. It's okay. Tergantung siapa yang dinaikin sih. Iya. Kalau Petrify. Buset, lihat bagaimana tebelnya MC Swanto. Pero Ice Strike coba untuk diantar karena Tone Rose, tapi Lim yang bakal coba untuk masuk ke arah depan dengan Brave Fighter-nya. Cuman Hardguard masuk bersama dengan MC Swanto, targetnya ke arah jungle mereka. Alpuerto dalam masalah, tapi Chen masih bisa mundur untuk sekarang. Dan lihat, tidak ada korban jiwa karena teamfight-nya terpisah semuanya. Iya, mereka keras banget sih memang dari teman-teman Filipina, nggak bisa ditumbangin secara gampang. Tapi kabar baik lagi-lagi Indonesia, dia bisa ngebeli waktu. Semakin lama, semakin susah juga nih untuk ditumbangkan dari teman-teman Indonesia. Mereka menang sustain, ada support, Angela. Tapi Lord sekarang udah mulai di setup lagi. Hati-hati, ini bisa jadi Lord yang bahaya, tapi Uchen. Langsung wings by wings. Yang membuat dari Amores kali ini coba untuk mencari posisi yang lebih baik setelah dikejar-kejar dengan Electrifying Beast barusan. Iya, Lord sudah muncul tapi belum mau di setup dari keduanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba atasnya muncul dan digas lagi seperti tadi. Mungkin bisa dipakai strategi Filipina yang sebelumnya kan. Nah, atasnya muncul nih. Coba bikin gerakan apapun itu, entah majuin landing kah, entah pegang rumput. Jadi ada keuntungan. Tapi tenang, untuk defensif ada Ciswanto. Ya. Angela, dia bisa untuk defense dulu, nanti baru ke teamfight. Dia bisa datang kapan aja, efek global ya. Dan untuk sekarang masih belum ada yang mau lebih agresif. Masih mencoba untuk menahan diri dari keduanya. Masih mencoba untuk clear minion dulu, membenahi wave-nya sebagai pancingan. Tapi Lim, dia yang bakal coba untuk jadi damager. Salah satu damager dari timnas Indonesia. Dia bakal coba untuk kasih pressure nih ke arah Vivero. Kasih info minimal kalau Vivero ada di dekatnya. Balik lagi ya, untuk di atas sekarang gantian. Tadi yang ngebuka Vivero, sekarang dituker yuk. Shifting ya. Iya, Alberto yang bakal maju di atas. Jadi dimulai. Bakal coba untuk melakukan Electrifying Beats. Dan Vivero dalam masalah, tapi dibalaskan dengan ada S1. Serangan yang bertubi-tubi dari Amores membuat dari Chen ya cukup sekarat. Wah, ini untung ada MC Swanto. Falling Star Moon. Alpuerto bakal coba untuk digerus HP-nya. Tapi enggak sih, terlalu tebal. Hati-hati. Filipina bawa marksman loh. Dia punya basic attack continuous yang damage-nya akan terus segitu. Belum lagi sekarang dari MC Swanto, mereka coba untuk komit kah? Bakal coba untuk makan depan. PD dengan darah MC Swanto yang sulit untuk ditumbangkan. Butuh mungkin 2-3 orang yang bisa ngantiin dia. Banyak sih butuhnya. Iya. Oh, lebih berani sekarang dari Indonesia. MC Swanto-nya dia udah clear di bagian atas. Harusnya minion atas. Ini akan lebih enak buat teman-teman dari Indonesia. Mereka lebih siap nih untuk kontes di arah Lord. Mereka bisa stun bahkan. Nah, ada Hardguard lagi. Aman tapi. Aman. Hardguard cepat cooldown-nya. 10 detik, 15 detik lah. Oh, atasnya muncul. Dia akan defense dulu ya. Oke. Alpuerto yang defense. Wah, jadi alot banget nih di game yang kedua. Penuh ketegangan, penuh drama. Tapi ya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia karena mereka juga masih berjuang untuk lepas dari tekanan demi tekanan yang dibangun oleh timnas Filipina. Atasnya mulai rapi. Hunter Strike, Diagon udah gak bisa dianggap remeh. Dia udah punya penet. Dia punya damage juga dan lihat Vivero dia ngebuka dengan cukup berani. Mencari informasi di mana Chen. Dengan Electrifying Beats Diagon memaksa Black Dragon Form dikeluarkan. Maka sekarang Chen udah punya damage yang cukup menyakitkan. Indrawati mencari bomba jom. Itu dia dengan Tectonic Charge dan follow up tidak ada karena Cordova menjadi korban bersama dengan Amores juga. Double kill dia oleh Ciswanto. Tapi Vivero kali ini masih cukup strong. Ada satu PT Execution. Ciswanto di arah belakangnya bisa memberikan heal effect saja. Tapi MC Swanto begitu tebal. Dia siap untuk menari-nari. 3 player berada dengan 2 player dari timnas Indonesia. Indrawati berjuang sendirian. Tapi Hardguard membuat dari Vivero kali ini bakal kehilangan dari segi immortal ya. Tapi ternyata tidak. Immortal akhirnya pecah.
Tapi lihat, siapa yang one-slide push? Ada Alpuerto yang siap untuk memberikan distraksi. Tapi ternyata Black Dragon Fury kembali hadir. Chessy Suwanto sekarang sendirian layaknya anak kecil. Angela dibiarkan sendirian dan akhirnya itu adalah baik time yang bisa diberikan oleh Timnas Indonesia. Wah, tapi respon time-nya jadi nggak bagus nih. Angela 50 detik, tengahnya pun dihancurin tadi. Keputusan untuk membalikan keadaan tadi lumayan fatal sepertinya dari Indonesia. Reset lagi Lord sekarang mulai di setup dan dorong. Karena MC Suwanto ini nggak dikasih masuk sama sekali. Tapi Chen akhirnya ketahuan. Setelah ada pembukaan rumput dari Vivero, Lord kembali, damage-nya sakit banget dari Electric Flying Beast dan akhirnya ter-shutdown. Fedor Ice Strike gak mampu untuk dikejar. membuat dari Chen yang menghilang. Tapi kali ini Brave Fighter maju ke depan, Lordnya diamankan. Chen. Tapi masih ada Purify yang digunakan. Dan akhirnya Cordova menjadi pertukaran berikutnya kah? Yes, didapatkan oleh MC Suwanto. Tapi 3 player in total yang tumbang, Lim. Plus Lord yang didapatkan oleh Filipina. Masalah serius untuk Indonesia, bahkan Tectonic Charge yang keluar hanya untuk defensif. Minion mulai masuk. Bestara terbuka. Dan lihat bagaimana Oh no. Indrawati menjadi korban. Base turret dari bottom lane udah hilang. Bersama dengan Lord Evolve yang berjalan, Timnas Filipina, akankah mereka akan menang? 20 detik lagi. Heartguard bersama dengan Esmeralda kali ini coba untuk defense mati-matian di bagian depan. Yes, bersama dengan Heartguard akan menjadi salah satu kombinasi. Tapi ternyata kali ini fokus dari Timnas Filipina adalah base turretnya, membawa mereka menuju ke arah base point dan satu langkah lagi ke babak Grand Final.